Suster, kenapa saya ada di rumah sakit ini? Keluarga yang bawa Mbak ke sini. Lebih baik Mbak istirahat dulu ya, sampai kondisinya benar-benar pulih. Makasih ya, Suster. Kalau gitu saya tinggal ya. Baik. Permisi. Aku nggak punya uang untuk biaya rumah sakit ini. Mending aku pergi dari sini. Taruh deh papanya, mamanya, anaknya. Jadi di rumahnya Kayla. Yeay! Tapi Kayla nggak punya mama, Sus. Nak, mama di sini sayang. Sayang. Dah, nggak usah dipindahin ya. Kan biar lengkap. Kayla kenapa sedih? Kayla nggak boleh sedih dong. Kayla pengen punya mama. Teman-teman Kayla udah punya mama. Kalau sekolah diantarin mamanya. Hanya Kayla yang nggak punya mama. Sayang, jangan sedih dong. Kan sekarang ada Susnina. Kalau Kayla besok sekolah, bisa Susnina yang anterin. Kayla mau main, Susnina yang temenin. Pokoknya semua kegiatannya Kayla, Susnina pasti ada buat Kayla. Ya, jadi Kayla nggak boleh sedih lagi. Pintar ya, sekarang main lagi. Mama janji gak akan ninggalin kamu. Tapi dengan syarat, papa kamu harus mau menikahi mama. Aku yakin Nina akan memanfaatkan Kayla supaya dia bisa memaksa aku untuk menikahinya. Ini nggak boleh dibiarkan. Kamu ngapain, Rangga? Udah lengkap sekarang. Ayo ikut mama. Mah, kok mama bisa ngizinin sih Nina tinggal di sini? Bukan mama tapi papa kamu. Papa kasih izin. Ternyata Nina itu udah kenal sama papa waktu papa kemarin kena serangan jantung. Yang nyelamatin papa, yang bawa papa ke rumah sakit adalah Nina. Dan kamu tahu, Nina ngadu semuanya ke papa. Ngadu apa aja, Ma? Pasti banyak lah ngadunya. Tapi apa aja mama tidak tahu sih. Soalnya mama saat mau mendekati mereka, mama dilarang. Dilarang mendengar apa yang mereka bicarakan. Mama nggak berusaha untuk coba ngusir Nina dari rumah ini. Rangga, gara-gara mama mengusir Nina, tadi mama hampir ribut sama papa kamu. Papa kamu kena hasutan perempuan itu. Ya, karena dia udah ngadu semuanya. Tapi apa papa tahu kalau Nina itu adalah ibu kandungnya Kayla? Iya, sudah tahu. Tahu semuanya? Iya, Aduh, semuanya. Ma, ini bisa kacau, Ma. Aku nggak akan bisa hidup tenang, Ma, kalau kayak gini caranya. Bukan cuma kamu aja, Rangga. Mama juga nggak bisa tenang. Mama nggak bisa tinggal satu atap sama perempuan itu. Dia pasti menggunakan ini semua supaya memaksa kamu mau menikahkan dia. Mama mohon sama kamu, kamu jangan mau diajak nikah sama dia ya. Please, Mama nggak mau kamu jadi suaminya dia. Makanya kamu berusaha dong untuk deketin Yasmin. Masa sampai sekarang nggak bisa sih? Kan gampang. Biasanya kamu gampang deketin perempuan. Kenapa sama Yasmin susah? Iya, Ma. Yas? Nah, kamu kenapa? Kok kamu nangis begini? Hah? Kamu pulang sendirian?
Yas, kamu kenapa cerita sama Mbak? Dokter Romeo hilang, Mbak. Apa? Dokter Romeo? Hilang di mana ya? Hilang di mana? Dokter Romeo hilang di hutan. Astagfirullahaladzim, Yas. Kok bisa begitu sih, Yas? Udah, kamu duduk di sini. Kamu duduk. Ya Allah, Yas. Mbak ambilin air minum dulu ya buat Yasmin ya. Kenapa sih Nina selalu bawa sial dalam hidup aku? Aku pikir setelah dia masuk ke dalam penjara, hidup aku akan tenang, hidup aku akan damai. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Maksudnya apa aku bawa sial, ah? Katanya mau janji nikahin aku. Ya tapi nggak tiba-tiba gini dong nikahin kamu. Kenapa? Kan kamu udah janji mau nikahin aku. Iya, aku akan tanggung jawab dan aku akan segera menikahi kamu. Mungkin kamu itu nggak sadar dan kamu itu nggak tahu. Kedatangan kamu yang secara tiba-tiba di dalam kehidupannya Kayla itu akan berdampak buruk terhadap Kayla. Kamu mau? Dampak buruk? Aku ini mamanya Kayla, dampak buruknya apa? Emang sih iya semenjak kamu ngelahirin Kayla, kamu tahu bagaimana kehidupan dia? Ya aku emang nggak tahu karena aku di penjara. Ya kamulah yang salah. Kenapa kamu nggak pernah bawa Kayla buat jenguk aku selama aku di penjara? Kamu tahu kan, aku bisa bertahan di penjara itu karena janji manis kamu. Gini, dengar. Aku tahu hidup kamu memang menderita. Ya, tapi untuk kali ini aja, please, kamu jadi babysitter Kayla. Biar kamu dekat dulu hubungan kamu dengan Kayla. Nah setelah itu kamu baru deh bilang kalau kamu adalah mama kandungnya dia. Jangan tiba-tiba kamu datang, kamu bilang kamu adalah mama kandungnya. Yang ada Kayla itu akan shock dan dia marah sama kamu dan dia akan ngejauh sama kamu. Kamu mau kayak gitu? Bisa banget cari alasannya. Nina, beneran. Untuk kali ini aja. Karena juga Kayla sudah menganggap kamu itu sebagai babysitternya. Nggak mungkin dong kamu tiba-tiba ngaku sebagai mama kandungnya. Ini alasan kamu kan? Bilang aja kalau nggak mau nikahin aku, bilang. Terserah kamu percaya atau enggak. Tapi yang jelas, kalau kamu terus-terusan maksa seperti ini terus, aku nggak akan pernah mau menikah sama kamu. Dan kamu akan kehilangan kesempatan untuk ketemu dengan Kayla. Mau kamu? Percuma aku ngotot di depannya Rangga. Aku harus sabar dengan jadi babysitternya Kayla. Aku masih punya kesempatan besar untuk mengambil hatinya Rangga. Oke? Aku akan ikutin kemauan kamu. Aku akan tetap jadi babysitternya Kayla. Oke, makasih. Jangan seneng dulu dong. Aku masih punya satu syarat buat kamu. Apa itu? Kamu harus siapin rumah dan uang untuk kebutuhan sehari-hari aku. Kalau kamu nggak bisa penuhin ya udah, aku bongkar ke Kayla siapa aku sebenarnya. Oke. Untuk masalah itu aku bisa siapin. Dan mulai besok aku akan siapin semua. Kau pikir aku mau menikahi kamu? Sedikit pun aku nggak pernah mencintai kamu. Kamu tunggu aja sampai aku bisa mendapatkan Yasmin. Dan setelah itu aku akan membuang kamu untuk selama-lamanya. Aku benar-benar nggak nyangka kalau Nina itu ibunya Kayla. Perempuan yang udah buat kesalahan sama Rangga dulu. Ajeng juga keterlaluan. Kok bisa dia tega buat perjanjian sama Nina yang memisahkan ibu dari cucunya sendiri. Dan sampai membuat si Nina itu mendekam di penjara. Benar-benar sial nasib kamu, Nina. Tapi dengan membiarkan dia tinggal di sini, mudah-mudahan aku bisa balas budi sama dia karena dia udah nolongin aku. Jadi parasutnya Dokter Romeo itu ditembakin orang gitu, Yas? Terus Dokter Romeo-nya? Sampai sekarang Dokter Romeo juga masih belum ditemukan, Mbak.
Dan yang bikin aku tambah sedih, sebelum dia hilang, dia sempat kirimin aku voice note dulu. Mbak boleh denger nggak, Yas? Coba, Mbak pengen tahu. Maafin aku selama ini. Kalau aku udah bikin kamu bertanya-tanya. Maafin aku kalau aku memendam rasa ini terlalu lama, Yasmin. Makasih kamu udah hadir dalam hidup aku. Mungkin sebentar lagi aku akan mati, Yasmin. Tapi yang harus kamu tahu, aku cinta sama kamu. Sejak pertama kali kita bertemu. Apa tinggal? Aku cinta sama kamu, Yasmin! Ternyata Dokter Romeo jatuh cinta udah lama sama kamu, Yas. Lama banget, Yas. Ya Allah, Yas. Voice note itu dikirim ke aku sebelum dia hilang, Mbak. Mbak jadi kepikiran, Yas. Mbak sedih banget, Yas. Kasihan Dokter Romeo. Aku bener-bener nyesel, Mbak. Sebelum dia ngajakin aku main pelarayang, aku selalu cuekin dia. Aku bener-bener kayak gak peduli sama dia. Ya gitu doain, semoga Dokter Romeo baik-baik aja, Yas.